Halo teman-teman, saya Sansan Nuhrul Aifel, saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NPM 20223035. Kali ini saya akan memberitahu materi tentang Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan adalah ilmu tentang diri merupakan sebuah konsep dalam Islam yang menekankan pentingnya mengenali dan memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melibatkan mengetahui asal-usul tujuan dan atribut seseorang yang dihargai dan dikembangkan. Konsep ini berakar kuat pada ajaran Islam dan berfokus pada hakikat manusia dari sudut pandang spiritual. Aspek-aspek utama dari Ma'rifatul Insan meliputi tujuan Ma'rifatul Insan, yaitu mendorong individu untuk memahami tujuan hidupnya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai manusia yang dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna. Atribut atau menyorot pentingnya atribut manusia seperti aspek jasmani, rohani, dan intelektual yang patut diapresiasi dan dikembangkan. Pengetahuan Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan adalah proses penemuan dan pemahaman diri yang mengarah pada penghayatan yang lebih dalam terhadap ciptaan seseorang dan komitmen terhadap pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Tanggung jawab menekankan pentingnya pertanggungjawabkan perbuatan dan pilihan seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seseorang berdasarkan perbuatannya. Wujud Tritunggal manusia terdiri dari 3 unsur, pentingnya fisik, mental, dan spiritual. Elemen-elemen ini yang harus dipupuk dan dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan dan kepuasan pribadi. Nah, bagaimanakah manusia itu? Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dikaruniai banyak keistimewaan dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Contoh dari penciptaannya, manusia itu diciptakan dari segenggam inti bumi yang di dalamnya terkandung beberapa sifat, yaitu sifat baik dan buruk, bahagia dan sedih, mulia dan hina. Yang mengistimewakan manusia dari makhluk yang lain adalah bertebaran di muka bumi ini karena Allah telah menciptakan langsung dengan tangannya dan menyuruh semua malaikat bersujud kepadanya. Manusia itu tidak diciptakan dengan sia-sia. Surat Al-Kimiyah ayat 36-38. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan paling baik dibandingkan makhluk Allah yang lain. Contoh dari segi ilmu, manusia itu dimuliakan dengan dikaruniai akal sehingga dapat menyerap ilmu dan memahami, menjelaskan, serta pengembangannya yang membedakan manusia itu dari makhluk Allah yang lain seperti hewan. Hewan keistimewaannya dan kelebihannya yang dimiliki berupa ilmu, akal, dan kemampuan menganalisa, maka apabila semua kelebihan itu hilang pula yang membedakannya dengan hewan. Kecuali yaitu 1, manusia dapat berbicara sedangkan hewan tidak. 3. Dari segi kehendak, manusia itu dilebihkan dengan dipadukannya 3 unsur jiwa, yaitu 1. Kekuatan, 2. Syahwat, dan 3. Iradah, kecenderungan yang baik. Ia bisa membawa jalan yang baik dan bisa pula jalan yang buruk. Sekadar ilmu yang tentu bisa mengarahkan orang pada kebaikan. Yang bisa mengarahkan pada kebaikan adalah kemauan dan kehendak yang kuat. Bisa jadi seseorang yang tahu bahwa mencuri itu perbuatan yang buruk, tetapi ia tetap melakukannya. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki 1 pilihan, tidak bisa berkehendak, yaitu taat pada Allah, Sang Pencipta, sesuai dengan tugasnya masing-masing. 4. Segi posisi. Allah memberikan kedudukan yang tertinggi kepada manusia di antara makhluk lainnya, yaitu sebagai pemimpin sehingga manusia bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk keperluan hidupnya. Quran Al-Baqarah ayat 29. 5. Dari segi komunikasi, manusia itu dilebihkan dengan 2 alat komunikasi lisan yang digunakan untuk berbicara, jemari-jemari untuk digunakan untuk menulis. Jika kita diperhatikan, seluruh makhluk hidup diberikan indera mulut dan indera suara. Semua dapat berbicara dengan bahasa masing-masing, ada yang berkicau, berdebus, dan mencicit, dan lain-lain. Sedang manusia itu berbicara dengan berbagai macam bahasa dan suara, termasuk menirukan suara binatang dan puji-pujian alam lainnya. 6. Dari segi moral, manusia itu memiliki ruang untuk dibentuk menjadi baik atau buruk, bahkan bisa berperan ganda sebagai orang munafik. Nah, jadi secara ringkas, Ma'rifatul Insan adalah sebuah konsep dalam Islam yang mendorong individu untuk memahami tujuannya, menghargai sifat-sifatnya, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini menekankan pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta pengakuan atas ciptaan seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sekian materi tentang Marifatul Insan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. See you.